Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Isyaul Solihah. Saya mahasiswi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya dari tingkat 2 kelas B. Di sini saya akan melakukan ujian praktek keperawatan, yaitu tentang pengkajian GCS atau Glasgow Coma Scale. Nah, di sini saya akan melakukan praktek keperawatan medikal bedah 2. Dosen pengampu Ibu Aida Sri Rahmawati, Magister Keperawatan. Langsung saja simak videonya. Oke, berdasarkan data hasil pengkajian bahwa laki-laki berusia 20 tahun dirawat di ruang penyakit syaraf akibat cedera kepala. Kemudian, hasil pemeriksaan fisik menunjukkan terdapat penurunan kesadaran, muntah positif, raccoon eye positif. Pasien terlihat tidur, namun membuka mata saat diberi rangsangan dengan suara yang keras, melakukan gerak menarik dari sumber rangsang dan suaranya tidak mengandung arti. Jadi, nilai GCS atau skala koma Glasgow atau nilai tingkat kesadaran yaitu E3M5P2. E3 sama dengan membuka mata dengan perintah atau panggilan, M5 sama dengan bereaksi menyingkirkan rangsangan, P2 sama dengan bergumam atau merintih atau tidak dimengerti makna katanya. Maka saya sesuai dengan jurnal keperawatan rujukan berdasarkan data adanya penurunan kesadaran, masalah keperawatan berdasarkan kata kunci adalah adanya muntah dan raccoon eye positif. Dengan dilakukan pemeriksaan GCS atau tingkat kesadaran, maka yang diangkat adalah resiko perfusi cerebral tidak efektif. Itu tercantum pada buku SDKI tahun 2017 dengan kode D.0017. Kategori cedera kepala pada kasus tersebut yaitu termasuk kategori cedera kepala sedang, karena total nilainya itu berada dalam skala 9-12 yaitu 10. Oleh karena itu, tindakan yang saya pilih berdasarkan jurnal yaitu Mustarfiroh Saragih SGR Natalia D tahun 2018, yaitu tentang hubungan antara Glasgow Coma Scale dan tingkat mortalitas pada pasien cedera kepala dengan lesi perdarahan subarachnoid. Tujuan tindakannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam diharapkan perfusi cerebral meningkat. Itu tercantum pada buku SLKI tahun 2019 dengan kode L.02014 dengan kriteria hasil tingkat kesadaran cukup meningkat dengan nilai 4, kognitif cukup meningkat dengan nilai 4, dan kesadaran cukup membaik dengan nilai 4. Oke, intervensi yang dilakukan yaitu pemantauan neurologis. Itu tercantum pada buku SIKI tahun 2018 dengan kode I.06197 dengan tindakan yaitu observasi, yaitu dengan monitor tingkat kesadaran menggunakan skala koma Glasgow dengan rasional, mengetahui tingkat kesadaran dan kestabilan klien. Oke, masuk ke prosedur tindakan. Yang pertama kita persiapkan alat dan bahan. Di sini saya ada alat tulis ya. Kemudian pada tahap prainteraksinya, yang pertama itu kita melakukan verifikasi data sebelumnya bila ada. Kemudian lakukan cuci tangan. Di sini saya pakai hand rub. Oke, sudah selesai. Saya lanjut ke tahap orientasi. Yang pertama adalah kita harus memberikan salam sebagai pendekatan terapeutik, kemudian menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan pada keluarga atau pasien, lalu menanyakan kesiapan klien sebelum kegiatan dilakukan. Observasi kondisi pasien dan lingkungan yang bisa mengganggu penilaian kesadaran.
pasien diberi rangsangan dengan cara memanggil, menanyakan namanya, lokasi, dan waktu saat pemeriksaan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan ya, saya perawat Sinta. Ibu boleh panggil saya Suster Sinta. Di sini tujuan saya datang ke Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran Ibu ya. Tujuannya untuk mengetahui tingkat kesadaran Ibu itu berapa. Nanti prosedurnya juga saya akan jelaskan dulu ya Bu ya. Nanti Ibu akan diposisikan dengan seperti ini ya Bu ya, tidur telentang lurus seperti ini. Kemudian nanti saya akan memeriksa tingkat kesadaran Ibu itu berapa gitu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia. Oke, Ibu. Ibu tahu nama Ibu siapa? Tahu. Siapa, Bu? Mana? Oke, Ibu tahu sekarang ada di mana? Di rumah sakit. Ibu tahu sekarang hari apa, Bu? Kamis. Oke. Pasien juga diminta berjabat tangan. Bila terdapat kelemahan ekstremitas, pasien bisa diminta membuka mulut, julurkan lidah, dan mengedipkan mata. Oke, bentar, Bu. Coba Ibu buka mulutnya. Coba julurkan lidahnya. Oke, sekarang coba tutup matanya. Oke. Perhatikan dan berikan nilai respon terbaik untuk kemampuan membuka mata, motorik, dan verbal setelah pasien diberikan rangsangan suara. Bila pasien masih belum bisa membuka mata setelah diberi rangsangan suara, berikan rangsangan nyeri pada jari tangan pasien menggunakan pulpen atau pen light. Bu Nana, Bu, buka matanya Bu. Bu Nana. Intensitas nyeri naik secara bertahap hingga maksimal 10 detik atau telah mencapai respon terbaik. Bila pasien tidak dapat mengikuti perintah pemeriksaan, maka rangsangan nyeri diberikan dengan cara mencubit otot trapezius. Intensitas nyeri naik secara bertahap hingga maksimal 10 detik atau telah mencapai respon terbaik. Bila pasien belum menunjukkan respon terbaik, tekan takik supraorbita dengan ibu jari. Intensitas nyeri naik secara bertahap hingga maksimal 10 detik atau telah mencapai respon terbaik. Nilai M5 sama dengan diberikan jika pasien dapat menjangkau stimulus nyeri sampai melewati klapikula. Nilai M4 sama dengan jika pasien dapat menjangkau stimulus nyeri namun tidak melewati klapikula. Nilai M sama dengan 3 jika terdapat fleksi abnormal ekstremitas atas dan ekstensi ekstremitas bawah. Nilai M sama dengan 2 jika terdapat hiperekstensi ekstremitas atas dan bawah. Nilai M sama dengan 1 bila tidak terdapat respon motorik. Nilai Pi sama dengan 5 diberikan bila pasien dapat menjawab namanya, orientasi terhadap tempat dan waktu baik. Ibu tahu namanya siapa? Tahu. Siapa, Bu? Nana. Ibu tahu sekarang di mana? Di rumah sakit. Ibu tahu sekarang hari apa? Kamis. Oke, terima kasih ya, Bu. Nilai Pi sama dengan 4 jika pasien dapat mengeluarkan beberapa kalimat tapi tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan pemeriksa. Ibu tahu siapa nama Ibu? Nana. Ibu tahu sekarang ada di mana? Tidak tahu. Ibu tahu sekarang hari apa, Bu? Tidak tahu. Ibu tahu kenapa kejadiannya Ibu bisa masuk ke sini? Tidak ingat. Nilai Pi sama dengan 3 jika pasien hanya mengeluarkan kata-kata tidak berorientasi. Aduh. Nilai Pi sama dengan 2 bila pasien hanya mengeluarkan suara berupa erangan.
Nilai Pi sama dengan 1 jika pasien sama sekali tidak menunjukkan respon verbal. Ibu, sekarang saya sudah beres ya Bu ya melakukan tindakan pemeriksaan tingkat kesadaran Ibu. Saya harus pamit ya Bu ya, saya harus ke pasien yang lain. Saya kembali ke ruang perawat dulu. Nanti kalau misalkan Ibu ada apa-apa, Ibu boleh panggil saya di ruang perawat ya Bu. Bereskan alat-alat, kemudian cuci tangan. Lalu tuliskan tindakan yang sudah dilakukan tadi. Selesai. Ada 8 prinsip etik keperawatan. Yang pertama itu ada autonomi. Nah, di sini merupakan keyakinan bahwa individu itu mampu berpikir logis dan membuat keputusannya sendiri, sehingga perawat haruslah menghormati kemandirian klien. Kemudian yang kedua ada beneficence, itu berbuat baik. Terus ada justice atau keadilan, kemudian ada non-maleficence, tidak merugikan. Lalu ada veracity, nah ini tuh seperti menuntut perawat agar setiap informasi yang diberikan harus akurat, kemudian komprehensif dan objektif. Kemudian ada fidelity, itu harus memiliki komitmen ya, perawatnya harus menepati janji gitu. Kemudian ada confidentiality, itu merupakan suatu kerahasiaan, dan accountability adalah akuntabilitas. Kemudian pada sesuai dengan kasus atau sesuai dengan intervensi yang sudah saya lakukan tadi, ada beberapa contoh bentuk penerapan etika keperawatan, yang salah satunya adalah autonomi. Nah, di sana perawat memberikan kebebasan kepada pasien, memberikan kemandirian gitu, supaya pasien itu mengambil keputusannya sendiri dan kita harus menghargai keputusan yang sudah diambil oleh pasien. Kemudian ada juga sesuai dengan intervensi yang sudah saya berikan tadi, yang sudah saya lakukan, ada juga beneficence ya, yaitu berbuat baik ya. Jadi seorang perawat itu berbuat baik, melakukan suatu tindakannya itu melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan ilmu dan kiat keperawatan dalam melakukan pelayanan keperawatan. Nah, kemudian sesuai dengan yang intervensi tadi, ada juga non-maleficence, itu tidak merugikan. Jadi prinsip itu berarti bahwa perawat gitu ya, dalam memberikan pelayanannya itu tidak menimbulkan bahaya ya. Justru ketika tadi saya juga mengamankan pasien juga dalam posisi tidurnya dan lain sebagainya. Nah, kan itu tidak akan merugikan kesehatan pasien gitu. Jadi perawat tetap menjaga keamanan dan keselamatan pasien. Oke, alhamdulillah sekarang saya sudah beres melakukan praktek keperawatan tentang pemeriksaan GCS. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio